Pagi-pagi buta, bahkan sebelum tiba waktu sholat subuh, Nayara dan keluarga sudah sampai di gedung yang sudah disiapkan oleh keluarga calon suaminya. Gedungnya sangat besar dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Selain menyiapkan gedung, Rinjani juga menyewa jasa wedding organizer terbaik di kota. Make-up artis langganan para pesohor, dan kalau masalah konsumsi, tentu saja Rinjani juga memberikan hidangan terbaik dari catering miliknya. Persiapan acara benar-benar dihandle semua oleh Rinjani. Keluarga Nayara terima beres dan hanya tinggal menikmati. Sebenarnya Nayara malu akan hal itu, tapi dia tahu kalau calon mama mertuanya sangat tulus melakukan itu semua. Selain pihak keluarga dan kerabat, setelah pagi semakin terang, Wimala juga datang untuk menemani Nayara. Dilihat dari raut wajah, Wimala ikut berbahagia di hari yang indah ini. Dan untuk para bridesmaid, Nayara mengajak beberapa teman semanya. Dan tentu saja teman-teman Nayara datang dengan senang hati untuk ikut mensukseskan acara pernikahan temannya. Nayara memiliki banyak teman saat di SMA, walaupun setelah lulus SMA mereka jarang kumpul bareng lagi karena memiliki kesibukan masing-masing. Ya ampun, cantik banget, sumpah, kamu pangling sama kebaya pengantin ini. Nyaris aja aku nggak mengenali kalau ini adalah Nayara yang aku tahu. Kata Wimala penuh rasa kagum saat melihat penampilan Nayara yang hampir 100% siap. Nayara hanya tersenyum dan dia juga sedikit speechless karena hari ini ia menjadi seorang pengantin. Set kebaya pengantin yang sangat cantik, riasan wajah yang on point dan suasana penuh kebahagiaan membuat hati Nayara berdebar dan seakan melayang-layang karena ini seperti mimpi. Kaknai kayak putri kerajaan ya, cantik banget. Jenny juga begitu mengagumi kakaknya, dia beberapa kali memotret sang kakak dengan kamera ponselnya. Jen, udah deh, jangan difotoin terus. Nayara agak protes. Lo kenapa, biar semua orang bisa lihat kalau kakakku adalah pengantin yang luar biasa. Nggak boleh diposting, nggak boleh pokoknya. Protes Nayara lagi sedikit melotot, agak susah karena riasan wajah membuat wajahnya sedikit kaku karena tidak terbiasa. Biarin ah. Jenny. Wimala hanya tertawa melihat Nayara yang mengomeli adiknya itu. Dan akhirnya, ini jalan takdir yang kita tempuh bersama-sama. Aku sama Felix, kamu sama Al. Tapi kamu sangat pantas mendapatkannya, Nay. Aku udah nggak merasa kalau kamu merebut Al lagi, aku keliru. Pada kenyataannya, memang kamulah jodoh dan takdirnya Al. Orang berdosa seperti aku sama sekali nggak berhak mengharapkan ini. Batin Wimala yang terus memandangi Nayara dengan senyum simpulnya. Wim, jangan berdiri aja, sini duduk dulu. Kebayanya cukup komfort buat kamu kan? Ajak Nayara pada Wimala agar duduk di dekatnya. Komfort kok, Nay. Ukurannya pas nggak bikin perut buncitku begah. Aku juga suka, ini cantik banget. Kata Wimala lalu duduk di samping Nayara. Wimala memang dikirimi satu set kebaya yang juga dipakai oleh para bridesmaid. Para bridesmaid kompak mengenakan kebaya berwarna misty grey dan kain batik dengan warna senada. Warna itu mengkomplemen nuansa putih pada dekorasi seisi gedung. Dan pas dipakai buat kamu. Makasih ya udah sempet-sempetin datang dan meluangkan waktu untuk jadi bagian dari pesta pernikahanku. Sama-sama, Nay, sungguh aku senang ada di sini. Tapi nanti papa mama kamu juga akan datang ke sini kan? Datang dong, sama Felix juga. Nanti mereka akan datang bersama sekalian jemput aku pulang. Syukurlah. Nayara semakin lega. Dia akan semakin senang jika semua tamu undangan datang untuk hadir dan mendoakan pernikahannya. Sekarang dia tinggal menunggu rombongan pengantin pria datang untuk memulai prosesi sakral mereka. Sebuah sejarah yang akan diingat oleh Nayara untuk seumur hidupnya.
Nayara mulai tak terlalu memikirkan niat Al lagi. Tapi dia percaya kalau cinta itu akan datang dan menetap di dalam hubungan mereka seiring berjalannya waktu. Disambut dengan lengser dan tarian mapak panganten, acara sudah resmi dimulai. Baik Al dan Nayara ternyata sama-sama memiliki keturunan asli suku Sunda. Itulah sebab Rinjani menyetujui kalau pernikahan itu memakai adat Sunda. Dari halaman gedung, kemeriahan yang berbalut kesakralan sudah terasa dan dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam acara. Al tampak gagah dengan pakaian adat serba putih dan diapit oleh papa mamanya yang juga ikut larut dalam kebahagiaan. Ada satu orang yang tidak terlalu fokus dengan pesta dan malah lebih fokus pada satu objek yang tak kalah menarik dari pengantin pria dalam pernikahan itu. Siapa lagi kalau bukan Ruby dengan kerandoman pikirannya yang berpikir kalau Julian adalah target cintanya. Walaupun itu hanya tersimpan di dalam hati saja. Dan hari ini, Ruby serta mominya ada di jajaran rombongan pengantar pengantin pria. Ya, visual Julian menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan teman-teman Nayara ikut salvok dan mengagumi ketampanan dan karisma pria paruh baya itu. Itu calon papa mertua Nay, cakep banget ya. dia itu mantan atlet basket, bahkan pernah memperkuat timnas basket juga sekitar 20 tahunan yang lalu. Dan sekarang, CEO di perusahaan keluarga, keren banget ya. Baru sekarang sih salvok sama papa calon pengantin. Semoga si Nay nggak punya pikiran yang sama kayak kita ya. Jangan ngelantur deh. Udah, ayo kita fokus lagi ke tugas kita sebagai bridesmaid. Itulah sekilas obrolan para bridesmaid yang merupakan teman-teman SMA Nayara. Mereka tak bisa membohongi diri kalau mereka tertarik dengan sosok Julian Prawira. Apalagi begitu mereka mengetahui background dan juga profesi di masa mudanya. Mereka tambah meleyot dibuatnya. Itu pula yang dirasakan oleh Ruby saat ini. Mengetahui masa muda Julian, Ruby malah semakin antusias dan sedikit obses pada sosok Julian. Ini memang gila, tapi Ruby tak mampu menahan perasaannya. Beruntung dia masih menahan diri. Hanya saja, gelagatnya yang lebih sering memperhatikan ke arah Julian membuat Farhana merasa sangat curiga pada putri semata wayangnya itu. Ruby. Farhana sedikit menggertak dan lumayan membuat Ruby terkaget sehingga ia segera mengalihkan pandangannya. Lia, Mom, kamu ini kenapa sih? Orang-orang fokus lihat lengesernya. Tapi mata kamu malah ke arah yang lain. Ada apa sih? Belakangan ini kamu menggelitiki rasa curiga Momi. Bisik Farhana dengan nada yang cukup tegas. Apa sih, Mom? Nggak kok. Momi nggak usah overthinking. Momi terlanjur overthinking, Momi tahu siapa yang kamu lihat saat ini. Dan kita harus membicarakan ini secara serius. Nanti, saat kita sudah pulang dari sini, tegas Farhana lagi. Sekarang hati Farhana menjadi resah karena gelagat putrinya. Sementara Ruby juga mulai tidak nyaman karena kecurigaan Farhana yang semakin kuat. Hati mereka berdua sudah tidak ada di pesta itu. Ruby langsung memikirkan jawaban untuk mengelak dari kecurigaan Farhana.